Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Ya kalau itu harus bebas, pengadilan tentu berhak merehabilitasi nama baiknya. Ya diumumkan, direhabilitasi nama baiknya dan diganti rugi. 800 ya. Seluruh rakyat Indonesia yang mau bantu saya terima kasih. Ya mohon dukungan, mohon doanya. Ya kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini sudah perkara rakyat Indonesia. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ya. Dan lebih baik memang kalau boleh yang mengeksaminasi itu juga internal Mahkamah Agung. Ya, sebagai bahan pengetahuan. Ya. Nah, kalau eksaminasi, tentunya sebagai lembaga yang ingin menegakkan keadilan, mereka bisa berpikir mengambil cara bagaimana caranya. Kalau sungguh-sungguh mereka meyakini, mengetahui bahwa Jessica tidak bersalah, tidak mungkin dong dibiarkan begitu. Bagus itu kalau banyak orang membantu supaya orang-orang seperti Jessica ini mendapatkan keadilan. Saya membela Jessica bukan untuk mau berperang, tapi untuk mendapatkan keadilan buat Jessica. Seperti saya katakan, kalau Jessica bersalah, 20 tahun terlalu kecil, harus mati, ya kan? Kamarudin Simanjuntak paparkan hak Jessica Wongso untuk mendapat uang ganti rugi 800 juta rupiah jika terbukti tidak bersalah dalam kasus kematian Mirna. Pengacara Kamarudin Simanjuntak dan Otto Hasibuan kompak memberikan dukungan kepada Jessica Wongso untuk terus membuktikan bahwa Jessica Wongso layak untuk dibebaskan. Kamarudin tidak setuju jika Jessica dihukum hanya berdasarkan pendapat para ahli, bukan berdasarkan bukti yang valid. Kamarudin Simanjuntak memiliki pengalaman menangani kasus yang sangat pelik, seperti kasus Jessica ini. Kasus Jessica ini memiliki kesamaan dengan kasus Ferdy Sambo yang sangat kurang alat bukti. Berdasarkan pengalamannya dalam menangani kasus yang sulit untuk diungkap, Kamarudin ungkap ada 3 strategi untuk membebaskan Jessica Wongso dari penjara. Strateginya, pertama diotopsi udah lewat waktu. Kemudian kita buka dulu, ada nggak saksi-saksi yang hadir di situ melihat? Apakah itu Rangga katanya, apakah temannya, apakah yang lain? Kalau tidak ada, berarti bagaimana caranya? Kemudian surat, ada nggak surat yang menyatakan bahwa dimasukkan ke situ cyanida? Ada suratnya. Kalau tidak ada, berarti kita jauhi saksi, kita jauhi surat. Masuk lagi pada ketiga, keterangan ahli. Keterangan ahli mana kita pakai? Ahlinya pengacara nggak? Ahlinya? Kalau menurut saya, kalau tidak terbukti pertama kedua dan tidak ada otopsi, bebas. Itu strateginya. Jadi jangan mempidanakan orang pakai pendapat gitu loh. Saya masih curiga dengan keputusan itu. Karena pertama saksi tidak ada yang melihat ya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan cyanida. Maka kalau tidak ada saksi bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar. Ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim menjadi pertanyaan. Tapi ahli tidak setuju, tidak bulat semua loh. Ahlinya jaksa, ahlinya Pak Otto, ahli penasihat hukum, kan tidak bulat. Namanya ahli memang begitu pendapatnya. Ya ini berpendapat karena dikasih sesuatu, pendapatnya sesuai dengan jaksa. Ini juga begitu. Tetapi yang mau saya katakan, tidak ada keterangan ahli yang menyaksikan atau yang melihat dia memasukkan minuman itu. Padahal di tempat terbuka. Tidak ada keterangan surat yang menyatakan bahwa dia memasukkan minuman itu dengan cyanida. Nah ini kan keterangan fatal ini. Ahli tidak ada, surat tidak ada. Gitu. Jadi apa? Berarti abang yakin presiden akan gerasikan dia nanti jadi mengaku, sedangkan Jessica aja belum kan? Kalau gerasi kan harus mengaku dia. Masalahnya kan Jessica tidak mengaku. Yang memungkinkan itu PK ketiga. Masih bisa PK ketiga? Bisa. PK pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tidak dilarang. Penetapan Jessica sebagai tersangka dirasa tidak adil karena tidak ada bukti dan saksi yang menjelaskan bahwa Jessica memasukkan racun ke dalam gelas. Kamarudin pun mengatakan Jessica harus dibebaskan karena tidak terdapat 2 bukti yang mengarah padanya. Kamarudin pun siap membantu jika diminta pihak Jessica Wongso untuk melakukan PK.
Selain itu ia juga mengatakan Jessica memiliki hak, jika nanti ia terbukti tidak bersalah yaitu perbaikan nama baik Jessica oleh pihak pengadilan, dan ganti rugi berupa uang sebesar 800 juta. Kamarudin pun turut menanggapi perdebatan Otto Hasibuan dengan Profesor Edi, terkait kematian Mirna. Seharusnya memang kalau seperti Sambo ya, di otopsi. Seperti di kasus Sambo ya, otopsi pertama kan dimain-mainkan. Sudah di otopsi aja dibilang, memerkosa. Saya mengatakan tidak diperkosa, otopsi lagi gitu loh. Dan saya masukkan dokter saya masukkan juga ahli saya 2 orang. Langsung saya pegang, saya notariskan. Nah notaris itulah saya gaung-gaungkan kemana-mana, akhirnya terbukti. Tapi perihal perdebatan nih Bang terkait kematian Mirna juga sini kan banyak perdebatan antara Profesor Edi sama Otto. Abangnya melihatnya seperti apa sih Bang? Yang satu bilangnya otopsi, yang satu enggak. Begini loh, itu kan ahli. Keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa tentu mengatakan meninggal karena terkait racun. Nah keterangan ahli ini juga itu loh, keterangan ahli yang diajukan oleh Otto gitu loh, tidak meninggal karena racun. Nah makanya untuk menjawab itu harus diotopsi, diperiksa otaknya, apakah otaknya ada enggak, atau masih disimpan di otak itu bukan, atau sudah pindah ke tempat lain. Diperiksa hatinya, diperiksa jantungnya, diperiksa empedunya, semua diperiksa lambungnya, diperiksa urinnya gitu loh, air kencingnya semua diperiksa. Kalau di otopsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau otopsi oleh rumah sakit yang berwenang gitu loh. Kamarudin turut mencurigai keputusan hakim dalam memutuskan vonis untuk Jessica Wongso. Meskipun telah diuji di 5 kali persidangan, namun dasar keputusan hakim untuk menyatakan Jessica bersalah tidak kuat. Kamarudin mengecam penegak hukum yang memberi hukum